Mutiara Hikmah. Faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari tema besar kita, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, kita akan membahas tentang waktu kelahiran Nabi SAW. Yang pertama yang akan kita bahas tentang waktu dan tempat adalah Nabi SAW dilahirkan di kota Mekkah, dan itu adalah pendapat yang sudah disepakati oleh para ulama dan para sejarawan. Mengenai tempat dilahirkannya Nabi SAW, kota Mekkah itu adalah tempat kelahirannya beliau. Hanya saja beberapa ulama dan para sejarawan berbeda pendapat secara spesifik di mana Nabi SAW lahir. Di rumahnya siapa, di tempatnya siapa. Ada sebagian sejarawan yang mengatakan Nabi SAW dilahirkan di Syib, yakni Bani Hashim. Ada yang mengatakan di dekat bukit yakni Sofa. Dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain sebagaimana diturunkan oleh Syekh Mubarak yakni Al-Furi dalam kitabnya Ar-Rahib Al-Mahtum. Namun dari sekian banyak pendapat mengenai spesifikasi tempat dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW ini memang tidak disertai dengan data dan informasi yang valid. Hanya saja mereka sepakat bahwasanya Nabi SAW dilahirkan di kota yakni Makkah. Ini adalah poin yang pertama. Adapun berkaitan dengan waktu dan tempat dilahirkannya Nabi SAW yang kedua adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW dilahirkan tepat di hari Senin, dan ini pun sudah disepakati pula oleh para ulama dan para sejarawan. Adapun yang berikutnya berkaitan dengan tanggal dilahirkannya Nabi SAW. Ini menjadi sesuatu yang amat unik. Karena berkaitan dengan tanggal dilahirkannya Nabi SAW ini tidak luput dari perdebatan panjang di kalangan para ulama, terutama adalah sejarawan. Dan hampir dipastikan tidak ada satupun pendapat yang dianggap sebagai qaulur rajih atau pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pun demikian dengan Syekh Mubarak yakni Furi dalam kitabnya Rahiqul Maktum menyebut banyak sekali pendapat tentang perdebatan di kalangan para sejarawan terkait tanggal kelahiran baginda kita Muhammad SAW. Ada yang menyebutkan Nabi SAW dilahirkan di tanggal yakni 2. Ada yang mengatakan di tanggal yang ke-8. Sebagaimana pendapat dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im rahimahullahu ta'ala. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Meskipun tanggal 12 ini adalah tanggal yang paling yakni banyak dan paling populer. Bahkan sudah masuk dalam diktat dan buku-buku yakni pelajaran waktu kita belajar SD mungkin barangkali. Dan ada yang mengatakan tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 22. Subhanallah. Dan masih banyak pendapat yakni pendapat berkaitan dengan silang pendapat di kalangan para ulama terkait kelahiran Nabi SAW. Oleh karena itu, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar radio Al-Furqan dimanapun antum berada, nanti kita akan sampaikan sebenarnya ada pesan dan ada hikmah terbesar di balik disembunyikannya tanggal kelahiran Nabi SAW. Meskipun sebagian yakni ulama ada yang merajihkan bahwasanya Rasul SAW dilahirkan tepat di tanggal 12. Allah Ta'ala yakni a'lam yakni bishawab. Kemudian poin yang berikutnya selain tempat, hari, yakni tanggal, selanjutnya adalah tentang bulan. Ya, di mana Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menuturkan memang yang paling populer dan paling masyhur di kalangan para ulama pun demikian para sejarawan, Rasulullah SAW dilahirkan tepat di bulan Rabiul yakni Al-Awwal. Dan ini adalah pendapat yang didominasi oleh jumhur yakni para ulama. Tapi beliau Ibnu Katsir rahimahullah taala juga menuturkan ada pendapat yang lain. Dan sepertinya ini menjadi pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kemungkinan tidak dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan sebagaimana penuturan sebagian ulama, salah satunya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu juga didasarkan pada beberapa dalil dan bukti. Hal ini didasarkan pada genap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan resmi menyandang sebagai utusan atau rasul. Itu didasarkan pada ayat yang pertama kali diturunkan kepada baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dakwah secara terang-terangan, dan itu diturunkan tepat di bulan Ramadan. Kalau kita tarik ke belakang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka berarti bisa dipastikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Ramadan dan bukan bulan Rabiul Awal. Allah taala alam bisawab. Untuk permasalahan bulan ini di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sebenarnya sebagian besar sebagaimana kita sampaikan dan mayoritas para ulama dan para sejarawan menyatakan bahwasanya bulan dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rabiul Awal, dan ini adalah pendapat yang paling rajih dan yang paling kuat. Adapun yang berikutnya berkaitan dengan tahun Gajah sebagai tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pun disepakati sebagaimana penuturan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tahun Gajah, tahun di mana Makkah Al-Mukarramah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin langsung oleh Abraha. Selain banyak sekali faedah yang pernah kita sampaikan, ada satu pesan di mana tahun Gajah ini menjadi isyarat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu dekat akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Maka oleh karena itu, Profesor Dr. Yani Zaid dalam kitabnya Fikih Sirah Nabawiyah pun demikian dengan Syekh Mubarak Furi dalam Rahiul Maktum, tahun Gajah ini setara dengan tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Ini adalah di antara faedah pertama tentang tempat dan waktu dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Makkah di hari Senin, tanggal la ya'lamuha illallah, itu adalah pendapat yang sahih, di bulan Rabiul Awal dan di tahun Gajah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.